Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan liyutahhiral quluba wa yursidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah وإلى الأخلاق الفضيلة الذي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sidang jamaah salat Isya, salat tarawih, majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di malam hari ini. Allah karuniakan kenikmatan yang terbesar berupa keimanan, kesehatan dan kesempatan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zazzanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Akan tetapi Allah hunjamkan keimanan dalam kalbumu dan Allah jadikan dirimu benci pada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Semoga semua yang hadir menjadi hamba-hamba yang mendapatkan bimbingan Allah hingga akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. 15 hari sebelum beliau wafat, beliau menangis meneteskan air mata sepulang dari syuhada Uhud. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima tabki? Kenapa engkau menangis ya Rasul?" "Wa inni la astaqi ila ikhwani." Aku benar-benar rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat yang hadir heran, "Awalaisa nahnu ikhwanukum?" Bukankah kami juga saudaramu ya Rasul? Kata Nabi, "La bal antum ashabi." Kalian sahabatku. Lantas siapa saudaramu yang membuat engkau berlindang air mata karena mereka ya Rasulullah? Yang kau rindukan itu ya Rasul, ikhwanil ladzina ya'ishuna min ba'di hum la yarawni walakin yu'minuna bi. Saudaraku adalah mereka yang hidup sepeninggalku. Mereka tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindukan aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ditanya Bapak Ibu pernah berjumpa dengan Rasulullah belum? Belum. Beriman tidak? Iman. Rindu tidak? 3 kriteria itu ada pada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Marilah kita sampaikan salam rindu kita dengan bersalawat untuknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bersama, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
والسلام عليك يا حبيب السلام عليك salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Innama tu'radu salatakum alayya. Salawat-salawatmu disampaikan kepada aku, dan Nabi pun menjawab salawat itu. Saat ini pula Rasulullah menjawab salawat kita. Ada yang berkata, Bani Umar dengan Masjid Nabawi kan jauh, Indonesia dengan Saudi Arabia kan jauh. Jauh atau dekat? Halo? Jauh versi manusia, dekat versi malaikat. Bagi malaikat dekat, dan salawat itu disampaikan langsung. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana fasbir sabran jamila. Mana Allahnya nih? Kayaknya kurang semangat ini. Udah pada buka puasa kan? Ini ngantuk atau khusyuk nih? Kan bedanya tipis antara ngantuk dengan khusyuk. Malaikat naik turun pagi dan sore. Bagi malaikat pagi dan sore, bagi kita kana miqdaruhu 50,000 sanah, 50.000 tahun kadarnya buat kita. Maka cepat bagi malaikat sini Madinah cuman sejengkal. Malaikat Jibril itu kakinya di bumi, kepalanya di langit ketujuh. Besar, jadi sangat dekat sini Madinah bagi malaikat. Disampaikan langsung dan Nabi menjawab salawat-salawat itu. Berkat itu Nabi mengenal kita. Akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salatan. Yang paling dekat di antara kalian dengan aku di hari kiamat, yang paling banyak salawatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Masjid Bani Umar di hari yang terakhir masih penuh. Beberapa masjid tinggal 3 saf kalau sudah pertengahan bulan Ramadan. Kalau sudah tinggal sepekan itu tinggal 1 saf. 3 hari terakhir tinggal pengurus masjid sama panitia zakat. Tapi di sini masih penuh. Alhamdulillah. Saya dengar penerimaan kota amal juga masih di atas 2 juta. Ini hamba-hamba yang hadir ini hamba-hamba pilihan Allah yang bisa istiqomah. Mudah-mudahan bukan hanya di Ramadan tapi juga pasca Ramadan. Sebagian ada yang menjadikan Ramadannya cuma 1 malam sampai 3 malam, habis itu ngilang dari masjid. Kalau sekarang ini sudah akhir-akhir Ramadan biasanya yang ramai pasar, tapi Masjid Bani Umar masih ramai, makmur. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang memakmurkan rumah-rumah Allah ini adalah mereka yang beriman kepada Allah. Saya menyaksikan Bapak Ibu termasuk hamba-hamba yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kalau sekarang teman-teman sebagian pada ramai pulang kampung, kita juga nanti mau pulang kampung. Yang punya kampung, kalau yang nggak punya kampung, barang siapa tidak pulang kampung berarti orang Betawi. Tapi belum tentu juga. Ada juga yang nggak pulang kampung karena nggak punya duit. Ada juga yang nggak pulang kampung karena orang tuanya semua sudah nggak ada di sana. Maka kita yang masih punya orang tua, secara akhlak wajib itu pulang kampung. Secara akhlak ya, bukan secara syariat. Menyenangkan orang tua, diniatkan membahagiakan orang tua, nyari ridhonya. Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhdullah fi suhdil walidain. Diniatkan fisabilillah. Kalau kampung-kampung dunia ini kan dekat, kita harus ingat kampung akhirat.
Kita nggak terasa, baru kemarin Ramadan tiba, sekarang Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Nggak usah khawatir, Ramadan pasti akan datang lagi. Masalahnya kita masih ada atau enggak gitu. Halo? Masalahnya kita masih hidup atau enggak? Kan banyak yang Ramadan kemarin teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita masih bersama kita, sekarang sudah tiada. Ada enggak dari tetangga kita yang sudah wafat? Banyak. Ini yang hadir masih hidup semua kan? Alhamdulillah. Ini nikmat, jangan dibilang tidak nikmat. Kenikmatan yang luar biasa, kesempatan. Ada dua nikmat yang manusia banyak lalai, kata Nabi. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak orang yang lalai menggunakan kedua nikmat ini. As-sihhatu wal faraghu. Nikmat sehat dan waktu lapang. Sehat nikmat, ketika sholat nikmat, ngaji juga nikmat, buka puasa walaupun cuma sama rendang nikmat, sehat soalnya. Coba kalau sakit nggak nikmat. Wal faragu, kesempatan, ada kesempatan buat ibadah, kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan. Mereka yang pulang kampung kalau bekalnya banyak, ditunggu-tunggu di kampung, orang pulang kampung itu seneng nggak? Bahagia nggak? Pun kita kalau pulang kampung akhirat nanti, ibadah kita banyak, salat kita banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, silaturahminya banyak. Kira-kira seneng nggak pulang? Belum juga mau pulang sudah senang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tentram. Bapak Ibu kalau lagi ibadah gini tenang nggak? Tentram nggak? Tenang, tentram. Pun dalam kondisi kita berzikir, dekat, akrab dengan Allah, maka tenang jiwa kita. Malaikat datang dengan mengucapkan salam, salamun alaikum tibtum. Keselamatan untukmu, kamu baik ketika hidup di dunia. Irji, ayo balik, pulang ke kampung akhirat. Imam Hasan Basri menyampaikan bahwa dalam diri kita ada 3 badan ini pulang ke tanah karena dari tanah, hidup di atas tanah, makan hasil tanah. Makanya kalau tua bau tanah, nanti mati dikubur dalam tanah, dikembalikan ke tanah. Kalau yang tidak aman jadi santapan cacing tanah. Sebagian jasad-jasad dimuliakan, tanah tidak mau. Seperti para nabi, para penghafal Quran, para muadzin, mereka diabadikan. Wanita beriman yang melahirkan wafat, mati syahid. Mereka yang ahli sedekah, banyak itu. Mereka ulama yang punya amal-amal tentu yang membuat Allah suka sama dia, diabadikan. Jangankan jasadnya, kain kafannya pun enggan disentuh oleh mereka. Cacing-cacing tanah enggak mau. Kembali lagi, tanah, karena badan dari tanah kembali ke tanah. Kemudian yang berikutnya adalah ruh dari Allah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Mana yang kembali kepada kita? Amal-amal kita, rukuk sujud kita akan kembali kepada kita. Maka Allah berpesan, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah, keislaman, keimanan, wa bifadlihi, dengan Al-Quran yang Allah turunkan, Nabi Muhammad yang diutus, dengan itu hendaklah kalian bahagia. Fabidzalika falyafrahu.
Kenapa? Itu semua khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, baik harta, pangkat, jabatan, popularitas, semua akan ditinggal dan kita akan kembali kepada Allah. Aid artinya adalah hari raya. Aid kembali, disebut Aidul Fitri. Fitri artinya berbuka. Fitri artinya suci, fitrah. Dinamakan berbuka karena memang Aidul Fitri, di hari fitri itu wajib makan. Puasa nggak boleh. Sarapan disebut tanawalul futur, kembali sarapan, kembali makan. Nanti kalau sudah Id, sehari lagi, ini insya Allah tarawih terakhir tahun ini, mudah-mudahan ketemu tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kembali fitri, kembali fitrah, kembali makan. Maka kalau udah Idul Fitri itu, lihat itu, orang yang tadinya biasa, kadang-kadang sebagian durjana, kalau udah Idul Fitri kembali kepada kesucian, mereka semua menjadi orang-orang yang soleh, merasa salah. Kalau Allah takdirkan kita menjadi orang yang baik, kita merasa belum bisa beribadah dengan sebaik mungkin, kita belum bisa beramal sebaik mungkin. Itu perasaan yang benar begitu. Merasa belum sempurna tarawih kita, belum sempurna qiyamul lail kita, belum sempurna saum kita. Itu perasaan yang benar. Yang salah kalau justru merasa suci, karena Allah perintahkan, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa suci, karena nggak ada jaminan amaliyah kita diterima. Benar kita sudah tarawih, benar sudah puasa, janji Allah benar memang, man soma mangkoma ramadhana imanan wahtifsaban ghafirallahu ma taqaddama min dambi, ghafirallahu, semua diampuni yang siam Ramadan, qiyam Ramadan. Tapi kan nggak ada jaminan. Mohon maaf, saya tanya, kalau sudah akhir Ramadan gini, seneng atau sedih? Halo? Seneng atau sedih? Ada yang seneng, ada yang sedih. Ya, H2C, harap-harap cemas. Senang karena kita sudah selesai menyelesaikan 30 hari atau 29 hari, sebulan penuh puasa, tarawih kita jalani, qiyamul lail kita tambahi, sedekah zakat kita tunaikan, sedekah kita tambahkan. Senang nggak? Senang. Tapi sedih. Sedih kenapa? Mau berpisah dengan bulan Ramadan. Jadi campur harap-harap cemas. Nah, pas akhir Ramadan, Allah sudah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tercermin ketika mereka saling merasa salah. Istri meminta maaf sama suami, suami pun meminta maaf sama istri, anak-anak meminta maaf pada orang tua. Semuanya merasa salah, kita semuanya merasa salah. Mudah-mudahan Allah pun memaafkan semua kesalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, biasanya di sini kultumnya kuliah 7 menit, 17 menit atau 70 menit? 70. Nggak kelamaan nanti. Sampai jam berapa, Ustaz? 17 menit ya? Nah, berarti udah habis dong waktunya dong. Baik. Intinya bagaimana kita bersungguh-sungguh bahwa amaliyah kita di bulan Ramadan diterima, itu ada tandanya. Min jazail hasanati hasanatu ba'dah. Tanda kalau amaliyah Ramadan kita diterima, maka setelah Ramadan kita tetap beramal soleh, tetap membaca Al-Quran, tetap memakmurkan masjid, tetap bersedekah, tetap qiyamul lail. Saumnya kalau nggak ada saum yang wajib, saum sunnah tetap dijalankan sesuai dengan kesanggupan, insya Allah. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayangi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Ja'alanallah wa iyyakum minal faizin, minal aidin wal faizin. Semoga Allah jadikan aku dan kalian semua hamba-hamba yang kembali pada kesucian, mendapatkan kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita, keburukan-keburukan kita Allah ampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.